Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya sangat menarik. Karena laptop ini, dia layarnya bisa dilipat. Dan perkenalkan, ini adalah Asus Fold 17. Kalau kalian lihat di channel YouTube-nya DKID, saya itu jarang banget untuk unboxing laptop. Karena boxnya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang menurut saya menarik. Cuman untuk yang ini saya pisah videonya. Jadi disclaimer dulu. Pertama adalah video unboxing, kedua adalah video reviewnya. Sambil kita hands on dulu karena ini menurut saya adalah laptop yang sangat-sangat menarik ya. Jadi dia bisa di fold sama kayak Samsung Z Fold yang harganya berapa sih? 25 juta ya. Ini harganya nanti aja. Dan sekarang kita coba lihat dulu untuk spesifikasinya. Jadi walaupun dia full tapi tetap dikasih prosesor yang gede banget. Dia pakai Intel Core i7 generasi ke-12 1250U. Kenapa bukan seri P? Sebelum saya tahu laptopnya, kayaknya laptopnya bakalan tipis deh ya. Makanya kenapa dia pakai seri U, bukan seri P yang kenceng. Terus untuk layarnya dia 17,3 inch ya. Gede banget ini layarnya. Oh mungkin karena dia fold ya. Jadi 17 itu kalau ketika dia terbuka semuanya. Terus untuk panelnya dia pakai OLED, resolusinya dari 2560 x 1920. Dan untuk SSD-nya 1 TB, memori RAM-nya LPDDR5, 16 GB onboard. Kelihatan kan nih? Ini soalnya kecil-kecil banget, tolong maju spesifikasinya biar kelihatan. Habis itu untuk Windows-nya dia pakai Windows 11 64-bit, ini pre-install bawaan yang harusnya juga udah include dengan Office 2021. Terus untuk baterainya, baterainya gede banget ya walaupun dia bukan laptop gaming tapi dia 75 Wh. Terus untuk VGA-nya ya dia pakai Intel Iris Xe Graphics ya karena di sini nggak ada tulisannya dedicated graphic card apapun. Terus untuk serinya kalau misalkan kalian pengen beli online pastikan belinya ini serinya ya UX9702A. Jadi jangan UX yang lain. UX itu biasanya masuk ke ZenBook. Jadi ZenBook itu UX kalau yang pakai Intel dan kalau yang pakai AMD biasanya UM kayak gitu. Dan kenapa dia saya unboxing walaupun di channel YouTube ini saya jarang banget untuk unboxing? Karena kemarin ketika saya buka box yang awalnya ini ya, yang depannya ini, terus saya menemukan box yang menurut saya agak beda. Tuh ya. Jadi boxnya itu kayak gini nih. Jarang banget saya nemuin box laptop kayak gini yang menurut saya ini menarik untuk experience kita unboxing dan juga hands on. Terus kita juga dapat nggak ada apa-apa ya. Oh, ini ada sleeve-nya. Jadi kita juga dapat kayak semacam tasnya ini coba kita buka dulu ya. Ini tas-tas yang biasanya kalau kemarin saya sempat ke Jakarta ya, dan orang daerah ke Jakarta itu kayak ya ada shock culture-nya lah, dimana orangnya itu menurut saya kompetitif, macet di mana-mana dan panas dan banyak yang pakai tas kayak gini. Jadi kayak gini tuh. Kalau di Malang nggak ada, tasnya itu tas waistbag yang biasanya dipakai. Jangan deh, nanti rasis. Oke, jadi tasnya kayak gini. Kalau ini tas laptopnya, bayangin aja ya, berarti laptopnya sekecil ini loh, yang bisa kalian bawa kemana-mana. Ini kecil banget loh tasnya ya. Wah, oke deh. Jadi langsung aja kita buka untuk laptopnya dan nanti kita coba masukin sini. Untuk tasnya ini dia berbahan kain leather yang elegan, terus ada tulisannya Asus ZenBook di bagian pojok sini. Ini kalau misalkan nggak dipakai laptop pun kita pakai untuk power bank, HP juga bisa. Wah, dia mirip kayak pouch ya, kayak tasnya ya. Jadi kayak boxnya ini kayak ada macam-macam envelope. Terus di sini ada kayak semacam bahaya ya, ini fold dan ini dipinjemin Asus. Tapi nggak apa-apa kok, aman. Jadi ternyata yang bagian ini itu digunakan untuk ngebuka dia ya. Jadi sekarang kita coba buka. Bentar sebelum kita buka. Untuk boxnya ini menurut saya ya ini box-box yang biasanya kalau di HP itu HP-HP flagship ya. Jadi ada tulisan fold di sini, nggak ada gambar laptop apapun. Di sini ada serial dan oke. Jadi langsung aja kita buka. Kalau boxnya itu biasanya kotak persegi panjang, ini lebih ke apa nih ya? Trapesium ya. Ya lebih ke trapesium dan sekarang kita coba buka. Set. Nah, bukannya kayak gini ya. Beda. Kalau box yang lain kan bukannya harus crack gitu. Ini experience unboxingnya beda. Dan sekarang kita coba lihat ada apa aja. Wah, kalau ini misalkan laptopnya ini gede loh ya, karena ini segini loh. Berarti ini posisi kebuka semua harusnya ya. Tapi daripada kita memprediksi, kita langsung buka aja. Ini bukanya gimana? Ditarik ke sini. Wih, keren ya. Keren. Coba lagi ya. Jadi boxnya ini pun juga bisa kita pakai lagi gitu ya. Entah kalian gunakan untuk tempat make up istri atau tempat buat storage untuk power bank, smartphone bisa juga ya. Tuh, karena dia seperti ini terus kita bisa tarik lagi. Set. Nah, kayak gini terus ini sekarang gimana nih? Kita ambil langsung apa gimana? Oh ya.
Wih, kita ambil kayak gini. Wih. Jadi sebelum saya buka ya, laptopnya itu kayak gini. Ini posisi dia sudah kebuka. Full layar semua ya. Jadi harus hati-hati, kita taruh sini dulu. Dan Asus, saya nggak tahu apakah yang Fold ini punya juga. Asus itu punya garansi yang namanya adalah Asus Perfect Warranty. Dimana kalau misalkan human error, jatuh, kebakar atau apapun itu, bakalan di cover sama Asus. Nah, itu garansi yang penting untuk seri-seri Fold seperti ini. Karena ya namanya layar bisa dilipat ya, kan bahaya ya kalau misalkan dia jatuh kan proteksinya itu lebih dikit ketimbang layar laptop-laptop yang konvensional, yang clamshell kayak gitu. Jadi kalau dia masuk Asus Perfect Warranty, menurut saya akan lebih oke lagi. Terus kita juga dapat keyboard ya, keyboardnya kayak gini. Dan untuk keyboardnya ini saya suka karena keyboardnya ada trackpadnya juga. Atau kita buka nanti aja deh. Kita coba lihat dulu apa aja di dalam paket pembeliannya ini karena banyak banget storage. Dan sekali lagi untuk storage-nya ini tuh ya, experience unboxing-nya tuh enak. Jadi kayak pas gitu. Produk yang bagus adalah produk yang storage-nya itu kayak gini. Dia pas, presisi, jadi kita bukanya, unboxing-nya itu enak banget. Dan ini isinya adalah dongle. Jadi kita dapat dongle Type C to USB seperti ini. Berarti apakah dia nggak ada USB-A-nya? Nanti kita coba lihat. Terus kita juga dapat ini apa nih? Kalau dari gambarnya ini dia bisa jadi stand juga ya, bisa jadi monitor. Wah, berarti ini bukan hanya sebagai laptop yang convertible, yang 2-in-1, yang bisa jadi tablet dan juga laptop, tapi dia juga bisa jadi monitor dengan standnya ini. Kalau di gambarnya ini ya. Tapi nanti kita coba. Dan kita dapat buku panduan seperti biasanya Asus. Terus juga ada adapter. Nah, saya penasaran dengan adapternya ini. Adapternya ada di 65 watt dan ini charger yang biasanya dipakai di VivoBook juga 65 watt. Dan di sini itu ada kayak warning yang kayaknya bahaya banget karena dia warna merah ya. Intinya jangan kasih pressure di bagian hinge area atau di bagian engselnya, jadi jangan kasih kayak semacam beban di situ. Habis itu kita juga bukanya itu harus kayak gini ya, nggak boleh buka di hinge-nya, engselnya itu nggak boleh dibuat kayak semacam tumpuan gitu, nggak boleh. Mungkin karena ya bisa cepat rusak. Apakah ini bakalan di cover sama Asus Perfect Warranty? Kalau rusak, saya juga kurang paham kalau masalah itu ya. Kan dia masih masuk human error ya, harusnya masih di cover. Terus kalau misalkan kita mau pasang keyboardnya, itu harus bener-bener pas ya. Jadi nggak boleh, intinya nggak boleh tertumpu di bagian hinge atau engselnya. Karena dia juga bisa jadi kayak laptop biasa gitu, laptop pada umumnya yang ada keyboardnya. Walaupun posisinya dia ke fold. Oke deh, sekarang kita buka dulu deh untuk keyboardnya ini. Keyboardnya warnanya Asus banget, jadi warna ZenBook banget. Wah, ini aja udah tulisannya Asus ZenBook ya. Terus di bagian ini permukaannya beda. Kalau yang bagian belakang ini licin dan dia apakah nempel dengan fingerprint? Nempel, tapi beberapa detik kemudian hilang ya. Wah, ini masih oke sih. Padahal tangan saya udah lumayan berkeringat. Terus untuk teksturnya ini kayak semacam ini kayak leather gitu, kayak kain gitu loh. Jadi enak ya. Terus kita coba gini. Sekarang kita taruh di sini dulu. Habis itu kita buka ini. Wah. Ini ya. Wah, ini juga leather ya permukaannya. Ini bagian belakang kayaknya. Sama kayak keyboardnya ini walaupun lebih tebal bagian belakang laptopnya. Terus di sini ada tulisan Asus ZenBook VOLED Patent Validated dan dia juga sudah memiliki sertifikasi Intel Evo. Kita buka pelan-pelan dulu aja karena harganya lumayan mahal ya. Harganya berapa nanti saya infokan di akhir ya. Dan kata Asus juga barangnya ini limited banget. Jadi walaupun harganya mahal dan kalian punya uang, belum tentu bisa beli juga karena barangnya ini bener-bener limit. Wah, jadi laptopnya kayak gini. Ini bagian depannya. Ini sebelum saya nyalakan aja udah kelihatan kayak dia fold gitu ya. Jadi ciri khas fold di bagian layar itu masih kelihatan tekukannya. Dan di sini itu ada kamera IR untuk kita login Face ID dan juga ada webcam dengan resolusi 5 megapiksel. Harus diingat kalau kata warningnya tadi ya, kita nggak boleh pegang bagian engselnya ini. Dan untuk bobotnya nggak berat-berat amat sih ya, walaupun dia 17 inch karena memang dia nggak ada keyboardnya. Jadi untuk bobotnya itu 1,5 kg. Nah kalau kalian tanya kenapa kok dia pakai prosesor seri U, nggak seri H, ya bayangin aja ini kayak semacam kita cuma dapat monitor aja gitu. Kalau misalkan dipaksakan seri P atau seri H gimana airflow-nya ya.
karena ini benar-benar tipis banget. Jadi kalau misalkan dia pas ketutup seperti ini, dia ada di 1,29 cm. Tapi kalau misalkan kebuka, ketebalannya itu saya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Ada di 0,8 sekian cm. Cuman ketika dia dibuka, mekanismenya itu coba dari belakang ya. Ini misalkan saya tutup. Sets, jadi kayak ada yang maju gitu. Sleeve-nya ini ikut, ya ini. Sets. Nah, dan perkara engsel ini, Asus bilang di websitenya, dia udah uji coba 30.000 kali buka tutup. Jadi aman-aman aja. Dan walaupun fold seperti ini, tapi dia juga udah memiliki sertifikasi ciri khasnya Asus, yaitu standar militer 810H. Oke, laptopnya seperti ini. Kita coba lihat dulu di bagian bawahnya ini ya. Keren sih ya, fold kayak gini. Terus ini kayak ada kayak semacam scrolling wheel-nya di sini ya, Jadi kayak ala-ala kayak yang ada di mouse gitu. Jadi desainnya oke sih ya, hinge-nya ini ketutup dengan baik gitu. Di sini ada tulisannya Dolby Vision Atmos, yang berarti kalau misalkan kita gunakan untuk streaming Netflix, harusnya dia udah Dolby Vision juga sih ya, kalau misalkan Dolby Atmos seperti ini. Terus di sini ada beberapa speaker dan sound-nya ini dituning sama Harman Kardon ya. Terus di sini ada lubang grill lagi yang harusnya speaker, cuman exhaust-nya dibuang kemana ya? Wow, ini. Jadi exhaust-nya dibuang ke bagian sini. Terus di sini ada tombol power, ada audio jack, dan ada USB-C yang udah support dengan Thunderbolt 4. USB-C-nya ada berapa nih? Bentar. Cuman satu aja ya. Oh, dua. Di sebagian sini juga ada USB-C yang juga Thunderbolt 4. Tapi kalau misalkan kalian butuh Type A, tadi di dalam paket pembeliannya itu kita dikasih juga dongle bawaan. Wah. Jadi kalau misalkan posisinya seperti ini, dia 17,3 inch, resolusinya itu 2550 x 1920, aspek rasionya dari 4:3, tapi kalau misalkan kita fold, ingat ya, jangan ada di engselnya, kita fold seperti ini, dimensinya itu jadi 12,5 inch dan resolusinya jadi 1920 x 1280 dengan aspek rasio 3:2. Jadi kita bisa menikmati aspek rasio yang berbeda-beda juga. Kalau saya udah pernah lihat beberapa reviewnya sih, jadi keyboardnya itu kayak semacam magnetik tuh ya. Jadi dia magnet, nempel, dan pastikan jangan ada di layarnya ya. Jadi tumpuannya itu di bagian sini nih. Nah, ibaratnya kalau misalkan ini adalah konstruksi rumah, jadi ini harus disambungkan ke bagian kolom-kolomnya, jangan di layarnya. Karena ya bahaya kalau misalkan layarnya kena tekanan, kena tumpuan. Ini pun kalau kita ngetik harusnya nggak bahaya. Kok kena layarnya ya? Harusnya nggak, karena ini udah presisi dan kuat banget. Oke, sekarang kita coba nyalakan dia sambil kita coba lihat layar OLED-nya ini dia sebagus apa. Oke, jadi laptopnya udah kita nyalakan sebentar ya. Jadi kalau misalkan layarnya ini, mana tadi powernya? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi di bagian tengahnya ini memang masih kelihatan sih ya bagian hinge-nya, kayak lebih putih, pixelnya kayak ditekan gitu, kayak ada pressure-nya. Makanya ada kayak pembatas seperti ini. Tapi kalau misalkan nah seperti ini, itu nggak kelihatan ya. Wah, ini udah kayak monitor sih ini ya. Dan di bagian belakangnya ini, yang bagian leather case-nya ini kita bisa slide seperti ini. Terus kita bisa Nah, dan kita coba ya apakah dia kuat. Nah, ini coba saya pencet-pencet aja. Kuat ya. Jadi kalau kalian lihat nggak gerak sama sekali. Tuh, jadi stand-nya ini dia besi tapi dilapisi juga dengan leather. Nah, 17,5 inch kalau misalkan posisinya seperti ini, widih, ini keren sih ya. Kalau kayak gini dia nggak kelihatan sama sekali ya bagian hinge-nya ini. Tapi kalau misalkan kita raba, Samsung Galaxy Z Fold itu kerasa banget, kayak ada polisi tidur tapi ke bawah gitu. Ini sekarang kita coba dulu. Oh, ada juga ya. Jadi di area sini tuh kayak semacam ada kayak, tapi nggak separah Fold sih ya. Tuh, dia ada geronjalannya, ada kayak tekukannya, tapi nggak begitu kerasa. Sekarang kita coba dulu kalau misalkan kita fold, apakah dia langsung ganti fiturnya ke portrait, karena ini kan Windows ya. Kalau Android itu auto, tapi kalau Windows tablet sih harusnya ganti juga ya. Kita coba dulu. Wah, dia langsung ganti posisi portrait seperti ini. Terus juga ada pilihan kalau misalkan kita mau pakai dual screen bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih seperti ini, dia bakalan langsung kayak buka dua aplikasi gitu. Jadi ini saya buka My Asus dan juga folder. Terus kalau misalkan kita coba mode lain, dia bisa 3 aplikasi. Cuman ini karena belum kebuka, kita coba buka Microsoft Edge ya. Nah, habis itu kita ganti lagi modenya. 3. Nah, dia bakal langsung kebuka. Wah, ini enak sih ya kalau misalnya seperti ini kita bisa multitasking. Jadi saya udah bisa membayangkan kalau di sini saya nonton YouTube, habis itu di sini saya research script, di sini saya liatin file benchmark saya, multitasking gitu. Nah, biasanya saya juga kayak
Saya kan juga ada kayak usaha jual beli mobil gitu ya. Biasanya kalau misalnya saya lihat OLX, di sini lihat Facebook, di sini lihat mobil 1, 2, 3. Jadi saya bisa kayak langsung cari gitu, nggak harus buka tab-tab dulu. Kayak gini lebih enak. Cuman kalau dari autonya itu cuma ada pilihan 3 multitasking aja. Seharusnya kalau kita geser-geser sendiri seharusnya bisa jadi 4 sih ya. Sekarang kita coba keyboardnya ini kalau misalkan kita tempelkan langsung, apakah dia bisa langsung connect? Set. Wah, kalau dari tampilannya ya, kita lihat di sini kalau misalnya ini saya lepas. Nah, itu kan hilang ya bagian Windows-nya tadi yang bagian bawah, Windows 11-nya itu hilang menunya, tapi kalau saya tempelkan, set. Nah, dia langsung berubah jadi mode clamshell langsung. Sekarang saya penasaran dengan layarnya ini. Wah, speakernya kenceng ya. Sebentar, saya mau volume 100% dulu. Ini iklan BTW, iklannya Toyota lagi ya. Ini speaker udah paling kenceng, kira-kira 90%. Nah, ini 98%. Kenceng speakernya untuk sebuah laptop ukuran segini ya. Nah, speakernya itu ada di sini. Stereo. Oh enggak. Speakernya ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi dia firing masing-masing. Kalau posisi seperti ini, wah, enak banget. Dan untuk layarnya saya penasaran karena kalau misalkan 17,5 inch aspek ratio 4:3, ya seperti ini ya. Jadi ada bar hitam yang lumayan kalau misalkan kita bikin full screen seperti ini. Cuma kalau misalkan kita pinch, bisa nggak ya? Dan ini udah nggak bisa kita pinch, kita stretch lagi nggak bisa. Ini mentok karena aspek ratio-nya emang 4:3. Dan untuk kualitas layarnya karena dia OLED, sebentar ya, ini resolusinya kita coba dulu. Dan resolusinya ini di YouTube dia bisa di upscaling sampai 4K, cuman karena kontennya bukan HDR, saya pengen tahu apakah dia bisa HDR juga, jadi saya pilih 4K video HDR. Nah, jadi untuk HDR-nya sayangnya dia nggak support ya. Tapi kalau untuk kualitasnya, jadi kalau kalian lihat ya, ini layarnya khas OLED banget. Jadi dia itu punya juga 100% DCI-P3, terus juga udah patent validated, terus ada VESA certified display juga. Terus dia juga udah ada HDR True Black, ada eye comfortnya juga dengan 70% harmless blue light. Untuk brightness-nya dia ada di 500 nits peak brightness, cukup gede kalau misalnya kita bawa outdoor. Harusnya masih oke banget, tapi nanti di reviewnya saya bakalan ceritain lagi pengalaman saya pakai si Asus Fold 17 ini. Nah sekarang, wah ini layarnya bagus ya, khas OLED lah. Wah layarnya ini memang bagus banget ya. Sayangnya memang ada barnya ini karena aspek rasionya yang kita putarkan dia aspek rasionya 21:9. Terus kalau misalkan posisi seperti ini dia 4:3, jadinya seperti ini. Nah kalau misalkan kita 4:3 banget itu kayak gini ya. Kalau misalkan ini masih oke lah kalau misalkan kita tontonnya seperti ini. Cuman kalau seperti ini kan nggak enak ya. Kita tinggal slide aja nih seperti ini. Tuh ya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini kelihatan nggak nih? Tuh. Kalau misalnya seperti ini tuh nggak kelihatan. Ya kelihatan kalau mata saya langsung, tapi di kamera saya yakin nggak kelihatan kan. Cuman ketika kita scroll ya, ini kan posisinya udah pas nih kalau misalkan kita nonton. Tuh. Harusnya udah pas, udah enak ya. Harusnya Asus bisa kayak semacam bikin software atau apa kayak di Samsung Galaxy Z Fold. Jadi videonya ini tetap di sini. Terus kalau misalkan kita mau liatin komen di YouTube, dia nggak ikut. Ini kan dia ikut nih. Dia ikut hilang. Nah videonya kan hilang ya. Kalau kayak gini. Sayangnya memang refresh rate-nya ini masih di 60 Hz. Dengan foldable seperti ini, menurut saya kalau misalkan dikasih 120 Hz ya, untuk pengalaman kita scrolling pakai touchscreen-nya ini bakalan lebih enak banget. Sama optimalisasi softwarenya sih ya, biar fold-nya ini bener-bener nggak cuman, wah dia ini fold, nggak cuman keren di fold, tapi secara software juga diatur biar dia fold-nya ini juga fungsional gitu. Kita bisa bikin dia pertama kayak buku ya. Nah jadi kayak gini, dia kan kayak leather nih. Nah sambil langsung kita coba kalau misalkan dia dimasukkan ke dalam tasnya. Kain tebelnya segini ya. Kalau misalkan kita masukkan ke tasnya, bakalan kerasa tebel banget sih tasnya ya. Tapi enak, apakah ini pas? Wah, gila gak? Jadi bagian leather sini sama leather sini, kayak kita nggak bawa laptop gitu. Jadi kalau misalkan kita sama teman kita mau rapat gitu ya, set, ambilin dong tas, mau ambil notes, set, ternyata seperti ini. Kita buka dia, laptop. Mind blow banget gak sih? Set, wih, kayak mind blow gitu ya. Pas gitu. Jadi desainnya ini saya suka karena ketika kita masukkan ke sini, kalau kalian lihat presisi gitu. Jadi kayak kita bawa buku. Gak kelihatan banget kalau kita bawa laptop. Cuman kalau misalkan kita harus bawa keyboardnya, apakah bisa masuk ke dalam tasnya ya? Yang harus diingat kalau keyboardnya dipasang itu nggak boleh di bagian atas. Tadi kan udah di warning ya. Jadi harus di bagian posisi bawah. Intinya kameranya di atas, keyboardnya di bawah. Harus seperti itu. Jadi kalau misalkan kita taruh di sini nih, set, dia kan magnet ya. Dia langsung berubah, ini langsung mati gak bagian bawahnya? Ini saya ngincungnya gimana tadi bentar? Wow, mati ya. Jadi bagian bawahnya langsung mati.
Ini harusnya kalau misalkan kita pakai keyboard, juga dia bakalan menghemat baterainya karena layarnya yang nyala cuma bagian atas saja. Dan karena dia OLED, dia mati yang bagian bawah. Terus kalau misalkan kita tutup, apakah bisa? Weh! Jadi kalau kalian lihat ya, tadi kan kalau misalkan kita tutup, kenapa dia dikasih gap? Karena memang ternyata digunakan untuk spesi keyboardnya ini. Jadi kalau sekarang kan kita lihat full, dan kalau masuk tas harusnya cukup sih ya. Karena tadi gapnya itu sesuai dengan ukuran si keyboardnya. Tuh ya, pas. Gak ada perubahan sama sekali dimensinya. Kenapa? Karena ya itu tadi, di bagian gapnya sini, itu udah dipasin sama Asus. Wah, ini keren sih. Kalau untuk mode skenario yang bisa kita pakai, ya banyak sih ya. Jadi kayak laptop biasa seperti ini, sayangnya dia nggak langsung 360 ya. Patah nih kalau saya putar lagi. Jadi dia bisa clamshell seperti biasa, laptop pada umumnya. Habis itu kita juga bisa buka dia 180 degree kayak laptop pada umumnya juga. Terus kalau misalkan kita bikin dia jadi kayak monitor pun juga bisa. Jadi tinggal kita tarik aja seperti ini. Sets. Terus keyboardnya seperti ini. Tuh, kayak all in one ya. Wah, gila. Keren sih ya kalau seperti ini. Benar-benar kayak ya kita punya desktop sendiri gitu. Apalagi ini kan dia pakai Bluetooth, jadi gak harus ditempelin pun dia juga masih berfungsi dengan laptopnya. Terus kalau misalkan kita pengen gaya-gaya di cafe, wah nanti kita coba syuting di cafe dia. Keren kayaknya, saya mau pamer, mau show off ya. Set seperti ini. Nah, itu kan kayak, terus kita juga bisa jadikan buku kayak gini. Tuh. Undang-undang, apa upacara gini. Ya, sekolahan kalian kalau misalkan mau dipandang internasional ya, harusnya ketika upacara itu udah nggak zaman pakai buku. Kan sekarang semuanya serba digital ya. Set kayak gini. Wah, keren sih ya, keren. Terus kita juga bisa multitasking banget di sini. Kita bisa buka beberapa window sekaligus. Keren sih. Yang nggak keren adalah harganya ya. Jadi harganya nih kalau saya lihat di website Asus dia 5 juta. 5 juta lagi. 50 juta 999 ribu. Cuma lagi ada diskon. Diskonnya itu 1 juta. Jadi harganya 49 juta 999 ribu. Tapi apakah dengan harga segitu worth it? Ya kalau kita lihat dari brandnya Asus, yang dulu aja dual screen itu harganya ya sama sekitar 40-50 juta yang pakai Intel Core i9. Cuma ini bedanya dia pakai Intel Core i7 yang seri U. Kenapa seri U? Ya karena dia nggak ada tempat untuk mobo, nggak ada tempat untuk cooling. Dan biasanya kan saya bakalan bilang apa yang bisa di-upgrade. Nah sekarang saya nggak bisa buka bagian dalamnya. Jadi mohon maaf karena ini bentuknya udah tablet, kalau saya buka pasti saya dimarahin sama Asus. Cuman kalau untuk memori RAM-nya saya lihat dari websitenya sih 16 GB itu onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. SSD-nya 1 TB juga nggak bisa di-upgrade. Oke lah, jadi mungkin sementara segitu dulu untuk unboxing dan juga hands-on kita. Kalau misalkan kalian pengen kita nyobain kayak gimana Asus ini, skenario mood-nya kayak apa, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti di video reviewnya akan kita bahas. Dan untuk performanya, apakah akan bisa digunakan untuk gaming juga? Kita lihat nanti di video reviewnya. Saya Nika SDBD and see you on the next video. Bye-bye!